Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Nunan Arianti dari kelas 105. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Oke, keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies maupun gen di suatu tempat. Pada dasarnya, keanekaragaman menuliskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur maupun jumlah. Tingkat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati terjadi dengan tingkatan mulai dari organisme yang rendah hingga tingkat organisme yang tinggi. Tingkatan tersebut ialah sebagai berikut. Itu 1. Tingkat gen. Keanekaragaman tingkatan ini disebabkan variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Gen sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dijumpai di dalam kromosom. Setiap susunan gen akan memberi penampakan baik anatomi ataupun fisiologi pada setiap organisme. Bila susunannya berbeda, maka penampakannya pun akan berbeda pada suatu sifat atau bahkan secara keseluruhan. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada tumbuhan. 1. Padi dengan nama ilmiah Oryza sativa dengan varietas padi rojalele, padi ciherang, padi ciliwung, dan lain-lain. 2. Mangga dengan nama ilmiah Mangifera indica dengan varietas mangga arum manis, mangga mana lagi, mangga golek, dan lain-lain. 3. Durian dengan nama ilmiah Duria gibbertinus dengan varietas durian petruk, durian bawar, durian montok, dan lain-lain. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada hewan. 1. Anjing dengan nama ilmiah Canis familiaris dengan ras anjing Golden Retriever, anjing Bulldog, anjing German Shepherd, dan lain-lain. 2. Kucing dengan nama ilmiah Felis catus dengan ras kucing Angora, kucing Persia, kucing Sphinx, dan lain-lain. 3. Sapi dengan nama ilmiah Bos taurus dengan ras sapi Bali, sapi Madura, sapi Fries Holland, dan lain-lain. Dalam keanekaragaman hayati tingkat gen, peningkatan dapat terjadi lewat persilangan alias hibridisasi antar organisme atau spesies dengan sifat berbeda, serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan liar oleh manusia alias domestikasi. Tingkat spesies. Contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan. 1. Tingkat genus. Genus citrus misalnya pada jeruk bali, jeruk nipis, dan jeruk manis. Juga genus musa pada pisang buah dan pisang serat. 2. Tingkat famili dibagi menjadi famili Poaceae pada padi, jagung, dan alang-alang, dan famili Zingiberacea pada kunyit dan jahe. Contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies pada hewan. 1. Tingkat genus dibagi menjadi genus Felis dan genus Bos. Genus Felis diantaranya kucing Leopold, kucing rumahan, dan kucing hutan. Dan genus Bos pada sapi berpunuk, sapi potong, dan perah di Eropa, dan sapi asli di Indonesia. 2. Tingkat famili dibagi menjadi famili Bovinidae pada sapi dan kerbau, dan famili serigala dan rubah. ekosistem.
Keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Dengan sekian banyak perbedaan tersebut, flora dan fauna yang menempati suatu daerah akan bervariasi pula. Keanekaragaman hayati sangat penting bagi kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Keanekaragaman dapat terjadi akibat proses evolusi dan adaptasi. Evolusi adalah perubahan yang terjadi dalam waktu lama yang akan membentuk makhluk hidup berbeda dengan asalnya, sehingga menimbulkan spesies baru. Sedangkan adaptasi adalah proses penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berbeda dan akan menghasilkan makhluk hidup yang berbeda pula. Misalnya saja burung galatik yang hidup di Kepulauan Galapagos. Klasifikasi keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3, yaitu sistem alami, sistem buatan, dan filogenetik. 1. Klasifikasi sistem alami. Sama dengan namanya, maka klasifikasi keanekaragaman hayati sistem alami dibuat atau diciptakan berdasarkan persamaan dan perbedaan morfologi dari suatu makhluk hidup. 2. Klasifikasi sistem buatan adalah keanekaragaman hayati yang diklasifikasi dengan memakai satu atau cara. 3. Klasifikasi sistem filogenetik adalah sistem klasifikasi keanekaragaman hayati yang berdasarkan dari jauh dekatnya hubungan antara takson satu dengan takson lainnya. Keanekaragaman hayati di Indonesia, pada dasarnya setiap negara sudah memiliki keanekaragaman masing-masing, sehingga baik itu flora atau fauna yang ada pada suatu negara tak selalu sama. Menurut beberapa sumber di Indonesia, keanekaragaman dibagi menjadi 2, yaitu keanekaragaman hayati flora dan fauna. Sekian hasil penjelasan saya tentang keanekaragaman hayati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.